Empati itu adalah kemampuan kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Pada saat mereka bahagia, suka, kita ikut merasakan kebahagiaan itu. Pada saat mereka merasakan kesedihan, penderitaan, kita merasakan kesedihan itu. Bahkan seolah-olah kita yang terkena musibah tersebut. Zakat fitri itu, atau zakat fitrah dalam bahasa Indonesia, satu paket dengan puasa. Pahala puasa tidak sempurna sebelum kita menunaikan zakat fitrah sebagai simbol kita berempati kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung, fakir miskin. Jadi ada at-ta'aruf, ada at-ta'awun, saling menolong, ada at-takaful, saling menjamin, saling mencukupi, kemudian at-tadamun, saling menjamin. Orang-orang yang seperti begini, dia tidak mengharapkan apapun kecuali liwajhillah. Dia tidak perlu disanjung-sanjung, tidak perlu diucapkan terima kasih. Kenapa? Karena Al-Quran itu menjelaskan bahwa seorang yang memiliki empati itu, terima kasih pun dia tidak butuhkan dari manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema tausiah malam hari ini adalah urgensi sikap empati dalam meningkatkan kualitas takwa. Kita mengetahui bahwa saum atau puasa itu, atau bahkan seluruh ibadah, selalu memiliki nilai intrinsik dan ada nilai yang ekstrinsik. Nilai intrinsik itu adalah ibadah yang kita lakukan sesuai dengan syarat rukunnya dan insya Allah berpahala di sisi Allah. Namun ada nilai ekstrinsik, nilai yang melekat atau yang mengikut pada ibadah itu. Salah satu di antara nilai ekstrinsik saum itu adalah empati. Selain tentu kejujuran, kedisiplinan, berpikir positif atau positive thinking dan seterusnya. Apa empati itu? Empati itu adalah kemampuan kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Pada saat mereka bahagia, suka, kita ikut merasakan kebahagiaan itu. Pada saat mereka merasakan kesedihan, penderitaan, kita merasakan kesedihan itu. Bahkan seolah-olah kita yang terkena musibah tersebut. Itu namanya empati. Bukankah saum mengajarkan kita untuk senantiasa merasakan bagaimana perasaan orang-orang, saudara-saudara kita yang kurang beruntung, yang boleh jadi tidak bisa makan, kekurangan air,
Kalau di Indonesia mungkin tidak begitu terasa, tetapi bayangkan hadirin yang mulia, saudara-saudara kita yang berada di pojok Afrika sana, yang tetesan-tetesan air itu mereka perebutkan. Kita merasakan bagaimana perasaan orang yang tidak makan dan minum selama 1 bulan. Itu sebabnya hadirin yang mulia, zakat fitri itu atau zakat fitrah dalam bahasa Indonesia satu paket dengan puasa. Pahala puasa tidak sempurna sebelum kita menunaikan zakat fitrah sebagai simbol kita berempati kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung, fakir miskin. Di dalam satu hadis disebutkan bahwa zakatul fitri atau zakat fitri itu menjadi penyuci, pembersih, tuhratal lis-shaim, pembersih bagi orang-orang yang saum, wa tu'matan lil masakin, dari sisi lain memberikan makan kepada fakir miskin. Sehingga tadi dikatakan tidak sempurna pahala saum yang kita lakukan sebelum kita berempati dengan mengeluarkan zakatul fitri itu. Zakat fitri itu adalah sangat simbolis, bukan berarti bahwa kita hanya mengeluarkan 2,7 kg atau 3,5 liter. Itu adalah minimumnya. Kalau ada orang hanya mengeluarkan zakat minimalnya saja, itu kalau kata Umma Irama terlalu. Kita makan berapa kuintal dalam setahun itu, lalu hanya sekedar mengeluarkan yang minimum saja, banyak orang yang tidak peduli. Oleh sebab itu hadirin yang mulia, kalau ingin saumnya sempurna, maka mari kita berempati kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung dalam kehidupannya. Empati itu tidak datang begitu saja, mesti dibangun dan mesti selalu diperbarui. Ada tahapan-tahapannya. Ada empati yang sangat dasar dan ada empati yang tingkat tinggi. Mari kita lihat hadirin yang mulia berdasarkan Al-Quran dan Sunnatul Rasul. Kalau kita perhatikan, kita cermati surah Al-Hujurat yang menyatakan bahwa manusia itu diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ya, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, agar saling mengenal. Perkenalan itu hanyalah permulaan dan bukan hanya sekedar mengenal nama tok. Ini ada saudara kita misalnya baru pindah menjadi tetangga kita, bukan hanya sekedar mengenal namanya, kita harus mengenal pekerjaannya apa, berapa tanggungannya dan sebagainya, yang di dalam hati mungkin ada sesuatu di kemudian hari saya bisa bantu mereka. Jadi lita'arafu itu tidak berarti hanya mengenal namanya saja, tapi mengenal tentang kehidupannya, mengenal tentang lika-liku yang boleh jadi ada yang bisa kita share, ada yang bisa kita bantu pada suatu saat. Itu basicnya. Nanti setelah tahapan lita'arafu naik yang kedua, at-ta'awun. Jadi at-ta'aruf, lalu ada ta'awun, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah senantiasa
tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi ketika saudara kita atau siapa saja, tetangga dan seterusnya tadi mengalami masalah, orang yang memiliki sikap empati yang telah dilatihkan oleh Ramadan, maka dia akan ringan tangan untuk membantu. Kalau dia tidak bisa membantu secara materi, bisa dengan tenaga. Tidak bisa dengan tenaga, bahkan doa pun juga menjadi harapan jika seandainya tidak ada yang kita mampu selain doa. Nanti meningkat pada tahap ketiga setelah at-ta'awun, ada namanya at-takaful. At-takaful itu adalah empati, sudah merupakan implementasi, sudah mulai tahapan ketiga. At-takaful itu apa? Saling menjamin. Di dalam Al-Quran itu ada kata-kata ayyuhum yakfulu Maryam. Maryam ini kan tinggal di Baitul Maqdis. Para pemuka-pemuka agama di sana pada waktu itu berembuk, siapa yang akan menanggung Maryam. At-takaful itu misalnya begini, ada saudara kita yang kesulitan, misalnya apa, mau membayar sekolah anaknya atau hal lain yang baik. Kita bertanya, berapa dana yang Anda miliki? Apa yang Anda miliki? Ada sekian. Baik, saya yang menggenapkan. Itu namanya at-takaful, saling menjamin. Dan kalau masyarakat di sekitar itu semua sudah melakukan itu, sigap untuk memberikan bantuan, maka rasa empati masyarakat itu menunjukkan kualitas ketakwaannya. Tapi kalau ada masyarakat yang membiarkan tetangganya yang dalam hadis dikatakan dianya kenyang, bahkan nasi itu dibuang-buang sementara tetangganya kelaparan, tidak berhasil itu som yang dilakukan karena tidak melahirkan empati terhadap tetangganya. Lalu ada yang keempat, ini adalah empati tertinggi, namanya at-tadamun. Jadi ada at-ta'aruf, kemudian ada at-ta'awun, saling menolong, kemudian ada at-takaful, saling mencukupi, ada at-tadamun, saling menjamin. At-tadamun itu saya berikan ilustrasi, Bapak Ibu. Ada seseorang tetangga, salah seorang keluarganya meninggal dunia, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tetangga-tetangga di sekitarnya itu langsung semua berembuk, berbagi. Saya yang mengurus pemakaman, saya yang mengurus tenda, saya yang mengurus ambulans, saya yang mengurus lain-lain. Mereka sudah saling menjamin. Dan itu tidak perlu, dia mengatakan kepada sahibul musibah, Anda tenang saja, kami semua akan mengurusnya. Itu namanya at-tadamun, saling menjamin. Kalau itu sudah terjadi, itu adalah empati di dalam masyarakat. Jangan ada yang kadang-kadang juga terjadi itu, baik, nanti saya ngurus pemakaman misalnya, sudah begitu sudah ditunggu masih ada di tempat itu. Loh, kan Anda tadi sanggup untuk mengurus pemakaman, kenapa belum berangkat? Dia bilang, cepet dulu dong. Ah, ini Pak Ogah begitu. Itu bukan itu. Karena kalau menjamin itu, dia siap untuk mengeluarkan apa yang dia miliki untuk saudaranya yang kena musibah itu. Ini adalah empati tertinggi. Hadirin yang mulia, saya ada seorang sahabat
Ini kisah yang sebenarnya. Ustadz tapi juga punya usaha. Pada saat COVID yang lalu 2019, ya hampir semua kita juga mungkin mengalami hal yang sama, usahanya macet semuanya, dan putranya, salah seorang putranya kena COVID dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkatnya begini, ada seorang yang takziah, secara diam-diam dia memfoto nomor listriknya itu yang ada di depan rumah, foto. Dan setelah itu setiap bulan si bapak yang sampai hari ini belum dikenal namanya oleh kawan ini itu menjamin membayarkan listriknya. Sudah hampir berapa tahun sejak COVID itu, sampai sekarang sahabat saya ini tidak mengetahui siapa yang membayarkan listriknya itu. Setiap bulan ketika dia mau bayar, sudah dibayar. Ini namanya at-tadamun. Jadi ada at-ta'aruf, ada at-ta'awun, saling menolong, ada at-takaful, saling menjamin, saling mencukupi, kemudian at-tadamun, saling menjamin. Orang-orang yang seperti begini, dia tidak mengharapkan apapun kecuali liwajhillah. Dia tidak perlu disanjung-sanjung, tidak perlu diucapkan terima kasih. Kenapa? Karena Al-Quran itu menjelaskan bahwa seorang yang memiliki empati itu, terima kasih pun dia tidak butuhkan dari manusia. Nanti Bapak Ibu cermati surah Al-Insan ayat 8-9. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami memberikan makanan kepada orang yang mencintainya. Orang kalau kelaparan itu pasti cinta untuk makan. Kita karena seharian nggak makan, kata orang kalau bulan puasa apa yang paling ditunggu-tunggu azan maghrib, karena sudah lapar. Kepada siapa? Kepada miskin, anak yatim. Asiran itu tawanan. Jadi Al-Quran itu satu-satunya kitab suci yang memberikan penghargaan kepada orang yang ditawan. Itu hanya Al-Quran. Itu ayatnya di surah Al-Insan ayat 8 dan 9. Jadi jangan disia-siakan itu. Kalau ada orang ditahan, ditawan, mesti diberi makan. Tapi ini ayat berikutnya ini, innama nut'imukum liwajhillah. Saya melakukan itu, memberi makan itu sama sekali karena mengharapkan ridha Allah, bukan dari manusia. Bahkan dikatakan la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak mengharapkan balasan dari orang yang diberi, bahkan terima kasih sekalipun. Jadi kalau ada orang bilang begini, Pak, dulu itu si A itu waktu masih kere, sayalah yang menolongnya. Sekarang terima kasih pun dia tidak. Itu belum empati itu. Selain rusak pahalanya, dia bukan termasuk yang berempati. Karena ayatnya mengatakan orang yang berempati itu, orang yang berbuat baik itu, dia tidak mengharapkan pahala dari orang itu, dia tidak ingin balik. Jadi kalau ada orang memberi dengan harapan, nanti kalau kamu sudah jadi orang, misalnya ngasih beasiswa, jangan lupa ya. Itu bertentangan dengan surah Al-Insan tadi itu. Jangan mengharapkan dari orang itu. Kalau orang mengharapkan dari orang yang diberi, siap untuk kecewa. Tapi kalau mengharap kepada Allah, pasti, karena ada jaminannya dalam Al-Quran, apapun yang anda infakkan fahuwa yukhlifu, pasti digantikan. Terima kasih pun tidak. Nah, oleh karena itu bahasa kita berempati itu tidak mengharapkan apapun kecuali ridha Allah. Itu tingkat ikhlas tingkat tinggi. Saya ingin menutup tausiah ini dengan sebuah ilustrasi. Orang yang
berempati, yang tadi tidak mengharapkan apapun, tidak ada interest apapun kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan apa-apa dari orang lain, apalagi dari orang yang dia bantu. Itu dalam bahasa psikologi namanya altruisme. Altruisme itu sama dengan ikhlas ya, empati yang ikhlas itu altruisme itu. Jadi ada sebuah penelitian di Amerika, ada seseorang berpakaian compang-camping, seperti, mohon maaf, seperti katakanlah pemulung ya. Lalu dia tengkurap di sebuah pedestrian, tempat jalan orang biasa lalu lalang di pagi hari ketika jam-jam sibuk. Dia tengkurap di situ dengan pakaian yang sobek-sobek, seperti dia dalam kondisi masalah besar. Orang-orang di sekitar itu pedestrian, banyak sekali orang, ratusan ribuan orang lewat, masing-masing sibuk dengan urusannya masing-masing. Ada salah seorang anak kecil, ini penelitiannya Bapak Ibu, ada seorang anak kecil yang menghampiri, dia punya sifat empati. Dia menghampiri orang itu, dia mengatakan, "Sir, Tuan, kelihatannya Anda dalam keadaan masalah. Ada yang saya bisa bantu?" Dengan ikhlas dia. Si bapak tadi itu yang berpakaian compang-camping, dia mendongakkan kepalanya. Dia bilang apa? "Ananda, dari sekian ratus ribuan orang yang lewat di sini, hanya Anda satu-satunya yang ingin menolong saya. Sebetulnya saya bukan orang miskin, saya ini miliuner. Karena Anda satu-satunya yang mau melakukan, I give you $5,000. Saya berikan Anda 5.000 US dollar." Nah, itu kalikan saja Bapak Ibu, 5.000 kali 16 ribuan, itu tahun, puluhan tahun yang lalu. Ini cerita ini cepat viral, kalau bahasa orang sekarang, cepat viral, semua orang tahu. Ada orang pemulung ternyata miliuner, dia menghadiahkan 5.000 US dollar. Kira-kira 2 bulan setelah itu, si bapak tadi itu melakukan hal yang sama, hanya jarak kira-kira 100 meter dari itu. Dia tengkurap lagi seperti yang 2 bulan yang lalu dia lakukan. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang terjadi. Semua orang yang lewat itu berebut ingin menolongnya. Kenapa? Dia mengharapkan 5.000 US dollar. Tapi apa yang terjadi? Begitu dia mendongakkan kepalanya, sudah berebut orang banyak ini, dia mengatakan, "Memang saya miliuner, tapi hari ini saya tidak membawa uang." Kecewa. Bapak Ibu, anak yang pertama tadi mau menolong, itu yang namanya empati, yang tidak mengharapkan apa-apa, ikhlas dari dirinya, dan orang ikhlas itu selalu akan mendapatkan karunia dari Allah. Orang yang banyak yang berikutnya itu setelah 2 bulan, ada pemberinya, ingin mendapatkan juga 5.000 US dollar, dan ternyata dia tidak mendapatkan apa-apa. Dan di dalam Al-Quran itu dikatakan, orang yang melakukan sesuatu perbuatan itu dengan riya sama dengan debu tanah berada di atas batu licin yang miring, ditimpa hujan deras, maka tidak ada yang tinggal. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.